Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurmawati dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resum materi kuliah Ulumul Quran untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LC.MA. Pertama ada kategorisasi surat di dalam Al-Quran. Surat-surat di dalam Al-Quran memiliki beberapa kategori dan memiliki nama atau istilah sendiri, yaitu yang pertama ada Al-Mufassalat yang dimulai dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Kemudian, kategori surat panjang atau surat-surat yang dikategorikan memiliki pendahuluan Hawamim atau keluarga Hamim. Surat-surat yang diawali ayat pembukanya Hamim, yaitu ada di dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min, Fusilat, Asy-Syura, Al-Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan surat Ahqaf. Surat-surat yang diawali Hamim memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, surat-surat yang diawali dengan Hamim ada 7, dan ada 7 pintu-pintu neraka jahanam. Maka masing-masing surat yang diawali Hamim itu masing-masing mereka datang menutup 7 pintu-pintu neraka. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW, surat yang diawali Hamim merupakan raudhah atau taman dari taman-taman surga. Hawamim merupakan taman-taman surga bagi para pembacanya. Jadi, surat Al-Hawamim ini penting sebagai benteng atau taman bagi umat manusia, yaitu benteng untuk menguatkan kita untuk tetap beriman kepada Allah dan sebagai taman bagi umat muslim untuk berhias di dalam kehidupannya. Kemudian, keutamaan surat Al-Hawamim. Syekh Khalid Agomidi, beliau membahas keutamaan Al-Hawamim, yaitu dalam sebuah pengkajian atau pengamalan yang memberikan pencerahan kepada umat, yang dimana keutamaan Al-Hawamim ini merupakan salah satu ilmu Al-Quran yang jarang dibahas oleh para da'i, sehingga beliau melihat ini salah satu celah yang harus dimunculkan kembali di tengah-tengah umat muslim. Kemudian, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa segala sesuatu ada bab atau intisari, karena segala sesuatu yang ada di dunia memiliki intisari atau jati diri di dalam dirinya. Intisari dari kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Hawamim. Kemudian, isi kandungan surat Al-Hawamim. Yang pertama, berkaitan dengan tauhid. Yang kedua, pemandangan hari kiamat. Yang ketiga, pemandangan tentang kebangkitan pada hari kebangkitan di akhirat. Yang keempat, berkaitan dengan masalah risalah kenabian. Yang kelima, berbicara tentang malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang keenam, berbicara tentang konsep wahyu sebagai landasan hidup manusia. Yang ketujuh, kisah cerita-cerita para nabi atau orang soleh terdahulu. Yang kedelapan, berkaitan dengan masalah rintangan dakwah. Kemudian yang materi kedua ada permisalan dalam Al-Quran. Permisalan di dalam Al-Quran memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk memberikan peringatan, yang kedua memberikan motivasi atau larangan, yang ketiga menonjolkan sifat yang abstrak menjadi hal yang konkret, sehingga bisa dirasakan dan dipahami oleh indera manusia. Yang terakhir, memberikan efek pengaruh terhadap jiwa manusia di dalam memberikan nasihat atau peringatan.
Kemudian Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, yaitu, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Maka nasihat Nabi adalah amalkan yang halal dan jauhi yang haram. Ikuti ayat-ayat yang muhkam dan imanlah kalian kepada ayat-ayat mutasyabih dan ambillah pelajaran dari permisalan-permisalan tersebut. Secara garis besar, permisalan dibagi menjadi 2. Yang pertama, permisalan bersifat tekstual, menggunakan kata-kata yang tampak jelas di dalam kata-kata itu. Rukun amsal diantaranya wajhu sabah atau segi perumpamaan. Yang kedua, adatsu tasbih atau alat. Yang ketiga, musabbah atau yang diserumpamaan. Yang keempat, musabbabih atau sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, yaitu perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih. Maka Allah akan melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, di sini waswu sabahnya adalah pertumbuhan yang berlipat-lipat. Kemudian adat sutasbihnya yaitu kalimat matsal atau alat. Kemudian musabbah yaitu infak, musabbabihnya adalah benih. Kemudian yang kedua, permisalan yang sifatnya kaminah atau kontekstual, tidak langsung disebut dengan kalimat permisalan. Amsal kaminah ada permisalan yang masyhur atau berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang isinya sesuai atau cocok secara makna kontekstual dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, permisalan yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu hati-hati keburukan orang yang telah berbuat baik kepadamu. Artinya, jangan sampai mengecewakan orang yang sudah berbuat baik kepada kita, dan jangan sampai melupakan jasa orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 74. Kemudian materi yang ketiga ada 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Tujuan klasifikasi tafsir dalam Al-Quran yang pertama yaitu bertujuan untuk memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada umat manusia. Kemudian, tafsir juga menyingkap hukum-hukum dan hikam-hikam yang ada di dalam Al-Quran untuk dijadikan pedoman sebagai jalan hidup untuk menuju cahaya dari kegelapan untuk kehidupan manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa klasifikasi tafsir ada 4. Di antaranya yang pertama, tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan bahasa Arab. Karena untuk memahami isi kandungan bahasa Arab, perlu kita untuk belajar bahasa Arab. Yang kedua, tafsir yang tidak ada ujur seorang pun untuk tidak mengetahui dan memahaminya. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama melalui ijtihad dalam hukum-hukum syariat. Yang keempat, tafsir yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hal gaib, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia cukup beriman saja. Yang keempat ada i'jaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. I'jazul Quran adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jadi tidaklah para nabi kecuali
telah diberikan mukjizat supaya manusia percaya dan beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Fungsi kemujizatan Al-Quran yaitu bukti kenabian atau kerasulan sehingga sebagai salah satu hidayah orang yang didakwahi ikut untuk beriman. Mukjizat merupakan sesuatu yang ajaib di tangan para rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa. Poin-poin dari kemujizatan Al-Quran. Yang pertama, kemujizatan Al-Quran bisa ditinjau dari keajaiban bahasa. Yang kedua, kemujizatan dari sisi khobar atau berita, ilmu yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kemujizatan keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, kemujizatan keajaiban syariat. Nah, jadi Al-Quran secara bahasa, khobar, keilmuan, dan secara konsep memiliki kemujizatan yang menunjukkan Islam adalah agama yang benar, Al-Quran sebagai wahyu yang benar, dan Al-Quran sebagai obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala sesuatu dalam masalah ilmu sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah membicarakan secara detail semua peristiwa dari masa lalu hingga masa mendatang dan memberi solusi dari semua peristiwa. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi mengatakan, Allah menurunkan kitab di muka bumi ini ada 104 kitab. Lalu Allah menitipkan ilmunya menjadi 4 kitab. Dan Allah menitipkan 3 ilmu, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Kemudian diringkas menjadi 1 dalam Al-Quran. Jadi, dalam Al-Quran telah mencakup ilmu-ilmu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ilmu memiliki 2 kategori. Yang pertama, khobar atau berita yang benar, dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu. Banyak para ilmuwan tidak mengikat hukum sebab akibat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga muncul teori alam dengan pemikiran dirinya sendiri. Yang kedua, ilmu itu disebut ilmu yang dikaitkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alam semesta, ilmu ini sudah Allah siapkan ilmu yang sebenarnya, agar manusia ini meneliti ilmu-ilmu tersebut. Kemudian materi yang keenam, hikmah pengulangan ayat. Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan membahas tentang masalah takrir. Beliau mengatakan iqrar atau takrir pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih baik, karena tidak hanya sekedar menguatkan, tetapi ada keindahan di setiap sisinya yang ada di dalam Al-Quran. Contoh pengulangan ayat, yang pertama, pengulangan bisa berupa kata, jumlah, atau kalimat. Pengulangan pada suatu ayat ada yang diulang-ulang dalam satu surat atau beda surat, dengan ayat yang sama, dengan 2 kali pengulangan atau lebih. Dan bersandingan dengan penutup ayat dan pembuka ayat. Kemudian, pengulangan berdasarkan maknanya, tetapi tanpa pengulangan lafaznya, yaitu maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Contoh, kisah-kisah para nabi, maknanya sama, tetapi redaksinya berbeda. Kemudian, pengulangan-pengulangan nama-nama Allah dan sifat Allah. Manfaat pengulangan ayat. Yang pertama, untuk menetapkan atau mengkokohkan, supaya urusan itu tetap. Kita bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan diulang-ulang agar tetap untuk mudah diamalkan
dan menjadi pedoman. Yang kedua, sebagai penguatan, supaya dikuatkan ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disyukuri, supaya manusia meyakini nikmat Allah dan membekas di hati manusia. Yang ketiga, menambah peringatan, bertujuan untuk menafikan prasangka atau tuduhan. Yang keempat, untuk mengingatkan kembali dan memperbarui ingatan agar tidak lupa. Yang kelima, pengagungan agar orang yang membaca terbesit untuk mengagungkan Allah. Bagaimana Allah mengajak manusia agar menjadikan urusan itu besar, tidak diremehkan, agar manusia tidak gampang menyepelekan sesuatu. Kemudian yang keenam, bisa dijadikan sebagai metode dalam kehidupan. Ketujuh, ada hukum terjemah Al-Quran. Penterjemah yaitu memindahkan suatu bahasa ke bahasa yang lainnya, dan untuk menafsirkan suatu lafaz ke suatu makna. Terjemah juga memiliki tafsir sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi SAW memuji Ibnu Abbas karena beliau memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran. Pada zaman Nabi, interaksi lintas bahasa sudah terjadi. Nabi memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Suryaniyah dan Ibraniyah atau bahasa orang Yahudi, bertujuan agar komunikasi ini bisa dipahami. Kemudian, terjemah memiliki urgensi yang penting yang dikaitkan untuk mentranslate Al-Quran ke bahasa lain, bertujuan untuk dakwah agar mendekatkan manusia supaya mereka paham terhadap bahasa Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah ini tidak hanya di kawasan Arab, tapi di luar Arab juga. Maka dari itu, perlu untuk menerjemahkan bahasa tersebut agar mereka memahami isi Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu mendunia. Jadi pentingnya terjemah ini untuk menafsirkan makna yang benar agar tidak salah makna. Kemudian ada syarat terjemah. Yang pertama, hendaklah penterjemah itu muslim. Yang kedua, sifat adil dan bisa dipercaya. Yang ketiga, orang yang paham betul bahasa Arab atau orang yang mendalami ilmu terjemah. Yang keempat, harus memiliki adab. Kemudian, tingkat terjemah. Yang pertama, bersifat dari lafaz secara murni, menukil bahasa Arab ke bahasa yang lain. Kedua, menerjemah suatu makna dan kemudian dijelaskannya agar tergambar objeknya dan dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga, terjemah yang valid atau tetap sesuai dengan tafsir. Demikian pemaparan resum materi kuliah Ulumul Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.